Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng A-Market. Sebelum masuk ke materi, pernah dengar pepatah jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau satu keranjang jatuh, semua telur bisa pecah. Nah, dalam dunia investasi dan keuangan, pepatah ini punya makna yang sangat penting. Di video kali ini, kita akan membahas diversifikasi dan bagaimana cara meminimalkan risiko dengan strategi ini. Yuk, mari kita bahas. Jadi apa itu diversifikasi? Ya, diversifikasi adalah strategi membagi investasi ke berbagai aset dengan tujuan mengurangi risiko kerugian besar. Artinya, kita tidak hanya bergantung pada satu jenis investasi saja. Contohnya, tidak hanya saham, tidak hanya properti, tidak hanya emas, tidak hanya satu perusahaan. Karena ketika satu aset turun, aset lain bisa tetap stabil atau bahkan naik. Diversifikasi bukan soal mencari keuntungan besar, tapi tentang mengelola risiko dengan lebih cerdas. Selanjutnya, kenapa diversifikasi itu penting? Ya, sekarang kita bahas kenapa diversifikasi itu sangat penting. Ya, bayangkan kamu hanya investasi di satu saham, lalu perusahaan itu bangkrut, terkena skandal, atau industrinya mengalami krisis. Maka seluruh uangmu bisa terdampak. Namun jika kamu punya saham di beberapa, kemudian ada sektor obligasi, emas, atau reksadana, kerugian di satu aset tidak langsung menghancurkan seluruh portofolio. Diversifikasi membantu mengurangi volatilitas, menjaga kestabilan portofolio, memberi ketenangan psikologis, menghindari keputusan emosional. Investor profesional lebih fokus bertahan jangka panjang daripada mengejar untung cepat. Selanjutnya, jenis-jenis diversifikasi. Ya, diversifikasi bukan cuma soal punya banyak aset. Ada beberapa jenis diversifikasi yang perlu kamu tahu. Ya. Yang pertama, diversifikasi aset contohnya seperti saham, obligasi, emas, properti, reksadana, kripto. Setiap aset memiliki karakter risiko yang berbeda-beda. Kemudian diversifikasi sektor, misalnya teknologi, perbankan, kesehatan, energi, konsumer. Kalau satu sektor turun, sektor lain belum tentu ikut turun. Kemudian diversifikasi geografis, investasi tidak hanya di satu negara. Ya. Seperti saham lokal, saham global, ETF internasional. Ini membantu jika ekonomi suatu negara sedang melemah. Selanjutnya, contoh diversifikasi sederhana. Misalnya kamu punya dana 10 juta rupiah. Alih-alih menginvestasikan semuanya ke satu saham, kamu bisa membaginya seperti ini. 40% di saham, 30% reksadana pendapatan tetap, 20% emas, 10% kas atau deposito. Hasilnya, risiko lebih terkendali, portofolio lebih stabil, tidak panik pada saat pasar turun. Ingat, ini hanya contoh, bukan rekomendasi investasi. Jadi, disesuaikan dengan diri sendiri. Selanjutnya, kesalahan umum dalam diversifikasi. Nah, sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Ya. Yang pertama, terlalu banyak aset tanpa tujuan. Misalkan punya 20 saham tapi tidak tahu bisnisnya apa. Kemudian diversifikasi palsu. Punya banyak saham tapi semuanya di sektor yang sama. Nah, kemudian investor pemula meniru strategi investor agresif. Ya. Diversifikasi yang baik harus disesuaikan dengan tujuan, disesuaikan dengan jangka waktu, disesuaikan dengan toleransi risiko. Selanjutnya, kesimpulan ya, diversifikasi adalah kunci untuk meminimalkan risiko, bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa berinvestasi dengan lebih tenang dan konsisten.
Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.